Bentangan negeri ini, untayan Zamrud Khatulistiwa, termasuk Yogyakarta, adalah negeri yang sangat indah. Kota yang memesona dari ujung utara sampai selatan. Merapi berdiri megah, kota berdenyut dengan tawa dan cahaya, lautnya menenangkan jiwa siapapun yang memandang. Tapi di balik semua keindahan itu, ada kenyataan yang tak banyak disorot. Di balik senyum ramah dan sapaan hangat, ada perut yang menahan lapar, ada mimpi yang terkubur oleh kerasnya hidup. Indahnya negeri ini tak seindah kisah sebagian besar orang yang tinggal di dalamnya. Saya Poniem jualan di Pasar Kolombo. Jualan awalnya 2000 sampai sekarang. Ya agak sepi sedikit. Ya kalau dulu-dulu rame, sekarang agak sepi. Kalau harga naik itu kan orang beli jadi turun gitu loh. Perkenalan, nama saya Mbak Sumi. Pekerjaan saya ibu rumah tangga. Saya termasuk sering ya ke pasar karena untuk belanja sehari-hari paling ya 2 hari sekali. Kalau untuk harga-harga, untuk kondisi musim hujan seperti ini biasanya banyak kenaikan, pada mahal ya. Kalau untuk pembelian mungkin agak menurun ya. Mungkin banyaknya ABG juga. Kasihan juga yang menurut ekonomi ke bawah. Mungkin yang paling besar hari ini ya, yang paling berbahaya itu adalah lemahnya karakter. Jadi ketika anak didik hari ini itu kemudian tidak memiliki karakteristik yang khas dalam menyelesaikan problem kehidupan, sehingga kemudian dia itu banyak terpengaruh atau kemudian susah ya dalam menyelesaikan problem-problem yang terjadi hari ini. Maka tingkat bunuh diri yang tinggi, tingkat balia yang tinggi itu kemudian terjadi dalam dunia pendidikan kita hari ini. Ya, saya sebagai Gen Z sih keresahannya salah satunya adalah kayaknya untuk saat ini Gen Z itu dibanding generasi-generasi sebelumnya adalah generasi yang paling susah untuk beli rumah gitu loh. Dimana kenaikan tanah atau harga rumah itu sangat tinggi sekali, kelipatannya sangat berlipat-lipat, sedangkan kenaikan gaji itu sangat kecil kalau dibandingkan dengan harga properti saat ini. Jadi Gen Z adalah kayaknya generasi yang paling susah untuk memiliki rumah. Repotnya dunia usaha, mau berusaha, mau berbisnis, negara tidak hadir. Begitu usaha mulai jalan, untung baru tipis, negara hadir. Bukan untuk menyapa, bukan untuk menyelamati, tapi untuk apa? Untuk nagih pajak. Udah gitu pajaknya tinggi, dan ternyata dapat info di berita bahwa dikorupsi. Aduh. Ya memprihatinkan ya. Saya sebenarnya sih pengennya sih ya buru-buru dibenahi gitu. Udah gitu aja ya, saya maksudnya orang yang begini ya, saya sih nggak bisa apa-apa, cuman pengennya sih ya iya begitu, pengen buru-buru dibenahi. Hari ini kita itu sangat khawatir dengan kondisi yang terjadi di generasi muda hari ini. Gitu ya. Saya punya anak remaja dan saya punya anak-anak yang masih kecil, tentunya juga sangat khawatir dengan pergaulan bebas, gitu ya, dengan narkoba, dengan miras, seks bebas, LGBT dan lain sebagainya. Apalagi sekarang dunia gadget, di mana kalau menurut saya selain gadget itu ada peluang kebaikan dari sana, tetapi juga jebakannya banyak. Bukan hanya tentang hidup yang semakin sulit, namun berbagai problematika lainnya ikut menggerus harapan rakyat negeri ini. Hidup ini seperti minuman yang saya minum ini. Acap kali tawar, acap kali manis.
acap kali pahit. Nah, itulah kehidupan kita. Acap kali menyenangkan, acap kali membahagiakan, dan juga tidak lupa seringkali menyedihkan dan memilukan. Bagaimana kita bisa kemudian terus-menerus bahagia, ayem di setiap tempat, di setiap waktu, baik diri kita, keluarga kita, maupun lingkungan kita. Kita bisa menemukan kok caranya itu. Ada ilmunya untuk itu semua. Dan bagaimana kita mempertahankan harapan-harapan dari ilmu yang kita dapatkan itu. Luar biasa, ya. Pernah nggak teman-teman pas kita lagi pengen bantu orang, bantu teman lagi susah, bahkan ada saudara-saudara kita nun jauh di sana butuh pertolongan kita, lalu tiba-tiba ada yang ngingetin kita, ngapain sih mikir yang jauh-jauh, ngapain sih mikir orang lain, hidup aja masih banyak masalah, susah, ekonomi kayak gini. Sering ya dengar kayak gitu ya. Nah, kita perlu berpikir ulang. Kepedulian itu bukan soal kita nggak punya beban, tapi tanda kita hidup. Nah, di angkringan ayam-ayam ini, kita mau membangkitkan, membangun empati, kepedulian kita kepada saudara sesama yang lain, bahwa ini bukan hanya soal hidup, tapi soal keimanan kita. Jadi, Kang Subuh, melek atau anu meneh? Suara gitar berbeda dengan suara seruling. Suara seruling berbeda dengan suara drum. Suara drum berbeda dengan suara bass berbeda dengan suara piano. Tetapi semua suara berbeda itu akan menciptakan harmoni ketika berbunyi bersama-sama. Rahasianya satu, mereka bermain di dalam satu nada dasar yang sama. Begitu pula kita, antar generasi beda-beda. Gen Z, Gen Alpha, Baby Boomer, Gen X, Milenial, masing-masing punya karakter yang berbeda. Tetapi mereka bisa bersinergi dalam satu harmoni yang indah kalau menggunakan nada dasar yang sama. Nada dasarnya apa? Nada dasarnya tentu saja iman Islam. Kita akan mendalaminya di angkringan ayam-ayam. Apa jadinya ketika ada orang yang sedang bermasalah, kemudian diberikan solusi dengan cara yang salah? Seperti halnya orang sedang kelaparan, kemudian dikasih roti dengan cara dilempar. Ya tentunya nggak akan dimakan, bahkan mungkin akan marah gitu ya. Begitu juga dengan Islam. Islam itu adalah agama yang indah, Islam itu adalah solusi kehidupan umat. Tetapi bagaimana kemudian kalau disajikan dengan cara yang kurang tepat? Nah, disinilah sebenarnya angkringan ayam-ayam itu hadir. Bagaimana mengemas indahnya Islam untuk disajikan kepada masyarakat sebagai solusi kehidupan mereka. Yang namanya belajar nggak boleh cuma sekali terus berhenti, harus terus berkelanjutan. Sampai kapan? Sampai kita mati. Sama halnya dengan program angkringan ayam-ayam ini. Tidak hanya sekali event aja terus berhenti, karena angkringan ayam-ayam akan memberikan berbagai macam program yang insya Allah akan memberi solusi bagi kita semua. Biar padang pikire, tentrem atine. Angkringan ayam-ayam, padang pikire, tentrem atine. Oke, kita sambut angkringan ayam-ayam. Beli tuangan yang luar biasa. Ini saya penting caranya sih. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Alhamdulillah pada malam hari ini ada acara luar biasa, angkringan ayam-ayam yang tentunya sebagai inovasi dakwah yang luar biasa bisa diterima oleh orang tua, anak-anak maupun pemuda. Semuanya bisa hadir di sini dengan bahagia semuanya dan bisa diterima oleh semua masyarakat. Dan itu menjadi poin penting bahwa dakwah itu ternyata tidak hanya di masjid, ya, tapi bisa diinovasi dimanapun berada. Yang penting adalah konsep dari
materi yang disampaikan itu mengena di masyarakat dan bisa masyarakat mengambil manfaat, dan juga untuk kemudian jamaah atau masyarakat itu menjadi lebih baik lagi di kedepannya. Acara ini jangan hanya sampai di sini, bisa berkelanjutan gitu. Acaranya unik ya, ada ilmunya ada, terus juga ada akustikanya juga, kemudian ada konsep angkringan, ini kayaknya baru sih kalau di sini. Kalau dari saya acaranya seru sih, terlebih ini dikemas dengan cara modern, di generasi Gen Z masuk, tua masuk, bahkan yang muda juga masuk. Jadi acaranya semoga ke depan lebih baik lagi. Oke, untuk malam ini acaranya seru sekali, mungkin bisa untuk berkelanjutan ke depannya lebih baik lagi. Oke, sukses selalu untuk angkringan ayam. Sangat menarik sekali, jadi menggugah masyarakat untuk sadar, untuk membina anaknya agar lebih baik dan tidak melakukan kenakalan remaja. Acara ini bisa dibuat rutin sehingga pembinaan tidak hanya sekali tapi secara berkelanjutan.